مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati Imam Ci Walid, ya, Imam Rawatib, mungkin Pak Kecil je, ya. Kemudian Tuhapa, kemudian Ketua Pak Apriyadi, ya. Subuh keliling, ya, yang selalu eksis Pak Apriyadi. Jadi lawik lodrok habina kanya, ya. Dia tidak pernah mewakili, ya. Dan berdoa kepada Allah supaya gejuk keberkahan, selalu berkah umum, ya. Jadi artinya terus diberikan keberkahan oleh Allah supaya safari subuh ini terus berlangsung. Jadi baik putu-putu. Kemudian ada juga jamaah dari Banda Aceh. Jadi ada Tuha Put, Tuha Lapan, Wali Nanggro yang hadir di sini, yang Peci Merah Ustaz Bukhari, ya. Beliau juga Imam Mukim, ya, Imam Mukim. Beliau juga pengurus safari subuh. Kemudian ada Ketua FPM Aceh, Ustaz Afrizal juga hadir. Kemudian ada Imam Ci Salal Hong, Tengku Din Hong juga hadir di sini. Kemudian ada jamaah-jamaah Banda Aceh, berapa orang juga hadir di sini? 14 orang, ya. 15 orang, ya. Jadi tadi malam jam setengah 3 malam, ini baru teruk cik malam hari, ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Jadi Islam itu aneh, asing, dan akan kembali aneh dan asing. Makanya setiap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap aneh dan asing. Sehingga orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, majnun. Makanya uniknya Al-Quran. Di dalam Al-Quran setiap ada masalah, ada problem, langsung dijawab oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Ketika As bin Wa'il mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta abtar." Kamu itu tidak bisa diuntung ya Muhammad. Langsung dijawab oleh Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya. Dalam Al-Quran setiap ada problem, selalu ada jalan keluarnya. Setiap Allah Subhanahu, inilah uniknya Al-Quran. Di dalam surah Al-Haqqah, di dalam surah Al-Qalam, di dalam juz 1, 2, 3 sampai juz 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana dihancurkan kaum-kaum terdahulu, setelahnya itu ada solusinya. Menyohana muhud lagi urung jamun, gepancu oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi ada solusinya. Ada masalah, ada problem, ada solusi. Kita nyohana problem tapi ada yang masalah apa je apa solusi. Yang baik fikir solusi yang penting problem boleh. Solusi yang nak fikir, ya. Makanya setiap kita ini selalu ada masalah. Tapi ada masalah, tidak pernah ada jalan keluar. Makanya di dalam Al-Quran itu orang yang sering membaca Al-Quran dia lihat, nyona problem, jalan keluar. Ada jalan keluar. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lamajnun," langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini bahasa babiah ini. Bahasa babiah artinya apa? Kamu hai Muhammad dengan nikmat-nikmat yang sudah saya berikan kepadamu, dron hana pungo. Yang pungo awaknya yang pungo. Mereka yang gila itu. Fasatu basiru wa yubsirun. Mereka akan lihat nantinya. Makanya fasatu basiru ini untuk Nabi Muhammad, kamu akan lihat nanti siapa yang gila. Apakah kamu gila atau mereka yang gila? Wa yubsirun. Wa yubsirun itu di dalam tafsir Jalalain diungkapkan fid dunya wal akhirah. Mereka akan lihat nanti di dunia siapa yang gila, siapa sebenarnya. Di akhirat nanti yang gila siapa sebenarnya. Jino menyo zaman awal menyo Nabi baca Quran aneh kalau ligo. Ketika Nabi salat aneh dilihat oleh orang lain. Ketika Nabi beribadah aneh kalau lihat orang lain. Keanehan-keanehan itu kembali juga masa sekarang. Uri kalian danyo jak sama yang tubuh aneh. Reme-reme jaknya. Ubah lian. Ketika kita baca Al-Quran juga aneh kalian lihat apa? Aneh. Menyuhana nu peti, nyo abih no jak kedai kopi ba. Baca Quran lang kedai kopi. A'udzubillah nya mandu kalian bedah nu ba. Pakan aneh. Jadi lun K3 lun praktek bilang baru dah. Ya. Jadi nangan dua, lun pegah ada, cik kalian lun baca Quran tiap dik. Acik kalian urung pasti kalian kena mandu. Acik coba, lun coba tu. A'udzubillahi urung yang main HP, main laptop bedah nu baik kalian. So baca Quran. Aneh. Dah baca Quran aneh. Aci cok Quran dah baca dalam pekan dah baca. Nyai fikir pengemis ni mah. Urung peminta-minta. Lebih peng juk. Ketika lun tru pekan Aceh ji lun pegah ji bangun. Kici kalian. Cok kursi ta boh duk ino. Lun baca Quran je. Aci kalian aneh kan. Lun duduk kursi lun baca Quran. A'udzubillahi min urung ijam tu. Lun pegah bino ya jok peng. Mina syekh fikir peminta-minta ni. Makanya sekarang keanehan-keanehan dulu itu kembali lagi masa sekarang ini, Pak. Pupuyan dah bubuk aneh dah. Dah duduk masjid aneh. Dah baca Quran aneh. Dah bersedekah aneh. Mana aneh? Pak? Makanya sekarang maksiat yang tidak aneh lagi. Makanya kamu nak dai kota Banda Aceh. Ketika melihat ada penaji jino laki-laki sama perempuan duduk di kendaraan, satu kendaraan padahal dia bukan muhrimnya. Ketika dikatakan, hai, nyo kalian berkahwin, beduk lagi nyo, pergi jauh lewatnya. Urusan ron, bah. Mau runci kamu, aneh larang kamu. Urusan ron, bah. Aneh ron, bah. Aneh, bah. Suatu hal yang ini aneh katanya ikut, bah. Ngon lo ditanya sama lo, hai, yang aneh soleh, yang aneh pula yang aneh. Kan yang aneh ni. Makanya sekarang maksiat itu tidak aneh lagi, bah. Hana yirin mati, bah. Hana malewanya baik bukan mati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini walaupun ba zaidah ya, Pak. Jadi ba zaidah kita tidak lihat di ba zaidahnya tapi di sababiyah tadi ba sababiyah. Ada ba zaidah ada ba sababiyah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu sebab nikmat yang aku berikan dron nejak temayang dan kan nikmat temayang Pak. Makanya katanya waktu nikmat baik dia berkepeng tapi hana nikmat ronyo penikmat dia tapi Pak. Orang lepeng tapi hati hana tenang ni Pak. Yang kedua ketenangan jiwa nanya Pak. Dajak semayang tubuh tenang jiwa. Belum tiap dajak kopi lah lebih tenang dah. Pi bet trip hak dia kopi ya Pak. Lalai dah pegah gom dia ya. Iyalah ketenangan jiwa namanya. Dah baca Quran tenang jiwa. Dah semayang tahajud tenang jiwa. Kenyan nikmat yang paling berharga Pak. Ketenangan jiwa. Jadi konpeng mentang kan. Maka inilah Allah katakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu tidak gila hai Muhammad. Nikmat kamu itu baru bangun tidur tenang jiwa. Kan yang mengen katanya. Bantah beda tenang jiwa. Dah jauhkan tu tenang jiwa. Manga jiwa gede. Tawakan tu manga jiwa gede. Dah lo manga tenang jiwa. Karena na urang hanya dengar hana dengar urang. Jadi makanya ada orang juga baru bangun tidur, bang gebedah yang susah. Mukrut muka, susahnya. Gebedah susah, gejakkan tu susah. Belum ke kalau inangnya makin susahnya Pak. Ni laki pen belanja bungahnya ya Pak. Kalau inang kan susahnya Pak. Ke kalau anak susah aja kalau anak. Laki SPP ya SPP lah bulan hana bayi lo kan susahnya Pak. Ge tebik luar susah aja lah. Tinggal utang lu giban. Jauhkan tu susah lah banyak Pak. Susah lagi dia. Itu nak oleh pimpinan berkiban. Oh kan tu susah lah banyak. Wate susah lah banyak. Uro susah. Maka Allah katakan orang yang tidak susah itu orang salat illal musalli. Hanya susah orang temayang.
Nya makaji menyona urun temayang mentang susah je, berarti temayang ana betul ilmu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan dakwah terus ya Muhammad. Ne dakwah ju nya hana masalahnya. Baik ni dengar awaknya, dakwah laju. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini muncul beberapa tafsiran terhadap khuluqin azim. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Sahwi, apa kata beliau? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lam ini adalah dalam taukid. La'ala khuluqin azim. Ala itu makna tinggi. Wa innaka la'ala. Jadi biar salah baca adanya. Sebagai orang baca la'ala, la-nya panjang. Yang kata la ni. Kita harus bisa membedakan mana la nafi lil jinsi, mana lam taukid. Lagi orang yang meratib kan. La ilaha illallah. Jadi la-nya harus panjang. Walaupun dah baca bagah-bagah. La ilaha illallah. La-nya harus panjang. Itulah nafi lil jinsi. Menafikan semuanya. Hana yang jauh rezeki. Hana yang jauh mudarat. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit. Tidak ada yang bisa memberikan bala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lun hana lun laki tulung. Kecuali ba Allah. Inilah nafi lil jinsi namanya. Illallah. Diistisna dengan Allah. Jadi mandum bermuara ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menyota pepandu lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang nanti jipu. Le Tuhan selain Allah. Le Tuhan selain Allah. Itu sudah dalam taukid ya. Yang malaikat kalian bergen malaikat. Ubah lewatnya ya. Lagi orang berdoa ya, Pak. Makanya dalam bahasa Arab apa yang kita ucapkan tu paling enggak paham gini, mukum ni kan. Mukum dah baca. Nah, tabuh-tabuh tempat je, itu harus dibedakan, Pak. Nun, ain, mim, ta, nikmah. Nikmah itu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat udip, nikmat. Pokoknya nikmat ni mana, Pak? Ketenangan jiwanya nikmat aja, Pak. Ada satu lagi, nun, kaf, mim, ta, niqmah. Niqmahnya bala ada je. Ya, bala. Jadi bak tapo kampung nak lulun semayang bak lu ke makmum imam bak ke imam. Imam ke baca ada, ya Allah nijuk niqmah ke baca bak kapalon. Lu kaya baca bak kapalon. Ya ke baca nikmahnya bala bak, ya Allah nijuk bala bak. Makmum ke amin, amin. Makmum amin juga, amin. Malaikat kalian kapalon, laki bala lagi mama. Karena sabi-sabi ke laki bala kakak tajuk tiga ke di bala tajuk tiga. Maka jiwa telun sembahyang selanjutnya bak masjidnya, ketika dibaca nikmah lompat lempung je luar. Yang tempat gebeter belah habis ni. Artinya apa? Imam tidak bisa membedakan mana ni'mah, mana niqmah. Jadi makanya begitu juga. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan la'ala, tidak. Sama seperti innal insana li rabbih lakanud. Lamnya itu dipanjangkan, dia dipendekkan. Lakanud. Manusia itu ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sahwi, apa kata beliau? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqun azim itu maknanya apa? Dinun azim. Wahai Muhammad, kamu tidak perlu resah berdakwah, tidak perlu ini, tidak perlu dicaci maki ya. Kamu berada pada agama yang benar ya Muhammad. Yang dakwahnya benar ya Muhammad. Maka anda percaya, dia ingin memudaratkan katanya, tidak bisa kata Allah kecuali dengan izinku, kata Allah. Dengan izin Allah. Nah, orang lain dia kalian macam-macam kalian tidak ada masalah, dia tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada suatu hari Abu Lahab paman Nabi kan sembarangan orang, paman Nabi banyak. Makanya anak Abdul Muttalib kan tipluh draw. Nyo na jamaah dan yang maklum minah, na jamaah dan yang maklum. Abdul Muttalib pernah bersumpah di depan Allah ketika air Zam-Zam itu berkurang. Apa kata Abdul Muttalib? Beliau bersama anaknya yang paling tua namanya Haris. Ya, ini memang enggak terkenal juga, Haris itu hanya terkenal, paman Nabi juga. Bersama Haris, apa kata Abdul Muttalib? Ya Allah, kalau seandainya engkau munculkan kembali air Zam-Zam ini ya Allah, kalau saya punya anak 10, akan saya korbankan 1 orang. Akan saya sembelih 1 orang. Sebagai apa? Bukti saya dekat dengan engkau ya Allah. Rupanya, ini agam di peluh. Setelah puluhan tahun kemudian ada anak 10 orang. Yang paling terakhir adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika itu 10 orang ini diundi. Kenang li Abdullah. Diundilam, kenang li Abdullah. Diundilam, kenang li Abdullah.
Jamaah dan yang maklun, pekan hana kenang Abu Lahab le. Pekan hana kenang Abu Lahab. Pekan kenang yang Nabi tabili Abdullah. Lum pegai lu. Menyo kenang Abu Lahab hana ayat tabat tiada Abi Lahab wa tab ni ba. Maka ji hana kenang Abu Lahab ni ba. Maka ji kenang Abdullah tapi padunggo Abdullah, tidunggo Abdullah aja tapi. Mungkin sudah dikontrol oleh Allah ba. Nyaru Abdullah ini. Tetapi walaupun Abdullah itu mau diambil, yang karena penajihan pedung di jarawnya ingin membunuh, apa kata suku Quraisy? Ayah Abdul Talib macam-macam don. Menyonepoh Abdullah, yang kamu ini ke mendung. Jadi bagaimana caranya? Sekarang kamu bawa dia ke Madinah dulu. Coba naurung carong ini. Ceritanya, bagaimana caranya supaya Abdullah tidak dibunuh? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nya Abu Lahab, dia sudah berbagai cara, dia cari cara untuk bisa membunuh Rasulullah, tapi tidak bisa. Abu Lahab pernah mengatakan kepada kaum Quraisy, ini ada dalam tafsir Al-Baydawi. Apa kata beliau? Kalau saya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sujud di Ka'bah, saya injak-injak kepalanya. Jinona berite mentang walun pai Muhammadnya. Ketika itu suku Quraisy mengatakan, "Hai Muhammad, naik pai bak Ka'bah." Senang, saya loi gila-gila oleh. Ketika datang Abu Lahab ingin menginjak-injak kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu apa? Dia langsung lari, Pak. Rasulullah sedang salat, sedang sujud. Dia langsung lari, Pak. Disaksikan oleh suku Quraisy. Suku Quraisy bertanya, "Puci behoi thawai? Puci nak pegang jak gila-gila? Yang bunuh kan pelung lah kau?" Apa jawab Abu Lahab? "Puhan lum pelung le demah. Jarak di antara saya sama dia ada ada parit. Di parit itu keluar api, Pak. Puhan dia lo ni, Pak. Nyanyi kau nak apa elon, Pak." Akhirnya dia lari, Pak. Ketika Nabi Muhammad selesai salam, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Ketika itu apa? Nabi Muhammad mengatakan, di situ ada sahabatnya. Lau dana, kalau dia mendekati saya, gila-gila li malaikat Jibril. Jibril kasih siap-siap. Makanya Nabi Muhammad itu terus dipandu oleh Jibril, terus dijaga oleh Jibril. Bahkan kalau di dalam tafsir Jalalain, itu manusia itu raqibun atid, ada 2 orang penjaga. Di dalam tafsir Al-Baydawi, arba'u malaikah, ada 4 malaikat penjaga, Pak. 4 malaikat yang terus menjaga. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, asyaru malaikah, 10 malaikat. Kah hebat haknya, Pak. Bodyguard di peluru, Pak. Ya, di peluru bodyguard. Di dalam tafsir Sawi, wa in kana mu'minan, kalau dia itu mukmin, fa arsalallahu alaihi mi'ah wa sittina malaikah, 160 malaikat. Imerpah ya jaga haknya, Pak. Kah hebat haknya, Pak. Maka dalam riwayat itu disebutkan apa? Kama thalil asal, seperti madu yang dikerumuni oleh lalat. Ya, Pak. Oleh tidam, lalat dan lain sebagainya. Begitu juga seorang beriman, wa in kana mu'minan, kalau dia beriman, maka akan dijaga oleh mi'ah wa sittina malaikah, 160 roh. Talu presiden ni, Pak. Presiden berdua pengawal, gedenya lebih daripadanya. Maka ji berdegah-degah dan pegang mati. Ikalan li pengawal mandum, Pak. Hai pebah dengkunya lagu, hai pegang mati. Hai pembahagai pengahbanya itu disaksikan semuanya. Ya. Ini makna wa innaka la'ala khuluqin azim. Berbeda lagi dengan tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Tha'labi. Makanya penafsir itu walaupun berbeda-beda tafsiran, hana karu-karu kayak katanya. Tanya wadah karu pedibi parang lah, Pak. Alan, preh ini, nya, Pak. Pedibi parang hana mengonde, Pak. Hana mengonde, hana pengahbale nyoka karu-karu. Tapi penafsir tidak pun hana karu-karu. Sama kayak malaikat wadah dua, hana karu-karu ya. Cuma berdebat saja, setelah itu habis. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam tafsir Al-Baghawi, ya, hana karu-karu wawaknya, Pak. Sama At-Tha'labi, apa kata beliau? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim itu apa? Khuluqukal Qur'an, adabul Qur'an. Wahai Muhammad, akhlak kamu itu luar biasa ya Muhammad. Akhlak kamu itu akhlak Al-Qur'an. Kenapa? Setiap perintahku selalu engkau jalankan. Setiap yang aku larang itu selalu engkau tinggalkan. Ya, Pak. Ini namanya akhlak Al-Qur'an. Makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Berdakwah terus, dakwah terus. Maka jika dia bin Najib, masalah mereka mendengar tidak mendengarnya urusan kedua, ya, Pak. Yang penting tak dakwah ile. Lagi beklam belum megah bab Masjid Al-Falah, ya, Pak. Salah satu makanya dalam catatan lun, Pak, Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi itu nasabah catatan Pak Lun, apa kata beliau? Kalau kita mendakwahi orang lain, kata beliau, kemudian kita tidak ada kita direspon macam-macam, berarti dakwah kita sudah berhasil. Ya, kan berhasil dakwah. Katanya ada ceramah, nah saja yang kun. Berarti kan berhasil dakwah dia. Ya,
Tetapi kalau kita berdakwah di satu kampung, satu kelompok, tidak ada respon apa-apa, wah berarti dakwah kamu belum berhasil, kata Imam Syarawi. Ya, nampak. Sedang dah ceramah, sedang nah saja urun dengki katanya apa? Alah, buat begah, buat aja. Berarti kah berhasil dakwahnya? Kah berhasil. Ya, nampak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah iramnya, iludah, maka kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Rasulullah menganggap, alhamdulillah, dakwah lu kah berhasil. Artinya apa? Sudah masuk ke dalam kepala dia dan dicerna, apa? Sehingga direspon oleh dia. Makanya terjadilah seperti itu. Pekan urun dengki katanya. Karena habis dengar dakwah dia, irespon, Pak. Irespon kemudian dia balas. Tapi kalau orang yang tidak meresponi iman dong, ita mau kena, idibik kena. Ita mau kena, idibik kena. Katanya ampu dengku begah mana? Yang baik nadanya, yang penting lucu dah, yang penting. Lucu dah kan. Pu atau baik nadanya. Ita mau kena, idibik kena, Pak. Ya. Makanya ketika urun dah pakat semayang, ya dengku dah jak semayang, Pak. Nyo irespon ni Pak. Dia aja dorang gede, bah dorang temui surga lum temui neraka. Yang berarti kah berhasil dakwahnya, Pak. Ya, berhasil dakwah, Pak. Tapi ketika terpakat, dengku ya dah jak semayang, dia diam saja, berarti belum berhasil dakwah. Kenapa? Belum direspon lagi. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi juga diungkapkan begini. Apa namanya? Waqila. Ya, kalau beliau qila, Pak. Waqila, ada yang mengatakan juga itu wa innaka la ala khuluqin azim. Itu kamu itu akhlak kamu mulia sekali sebagaimana isi Al-Qur'an. Ya, Pak. Lagi ada baca Al-Qur'an. Menyambung dan depu akhlak Rasulullah, maka ada baca Al-Qur'an. Nyo katanya jangan baca Al-Qur'an, dah kalau Al-Qur'an menang ka bengu dia, Pak. Kalau Al-Qur'an ka bengu dia, Pak. Tapi menyo tamat WA 2 jam, 2 jam, 4 jam, tamat dia, Pak. Tapi nyo Quran baik. Quran mungkin tipun 3 orang, kudu ulih, Pak. Macam-macam Quran kan, kudu ulih. Nyo ate baca bacaan, wate na urung dengar minta Quran, tak minta Quran dia. Nyo ate na bulan Ramadan minta Quran, baca Quran, Pak. Makanya kalau ingin tahu akhlak Rasulullah, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini juga mengandung apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nilai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa nilainya. Kenapa? Karena dia patuh dan taat kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah SAW nilainya luar biasa. Kenapa? Disusui oleh 5 orang yang berbeda. Ya, nampaknya. Ini artinya gini, apa masalah nilai, Pak? Nilai yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya katanya menyembuh nilai lagi nyocit, tapi buat yang kebuat oleh Rasulullah. Kita tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam kitab apa namanya Ar-Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, apa kata beliau? Beliau walaupun ngomong tentang Nabi Muhammad, beliau selalu ini Safiyur Rahman selalu mengambil rujukan dari Ibnu Hisham ya. As-Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Dubai, Sirah Nabawiyah yang penuh dengan riwayat-riwayat. Apa kata beliau? Ya. Nabi Muhammad itu disusui oleh 5 orang, kata beliau. Kenapa disusui oleh 5 orang? Ya, sebelum kita cerita tentang susuan 5 orang, Pak. Nabi Muhammad itu adalah nama yang pertama diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada nama Muhammad sebelumnya. Hananan Muhammad. Katanya cukup jaya, Pak. Tabuhnannya kan naurung lain. Obuhnannya naurung lain, ya, Pak. Jadi barusan lun pesyahadat natira orang namanya Immanuel, Pak. Immanuel nanya, Pak. Immanuel itu adalah bahasa Ibrani, Pak. Immanuel bahasa Ibrani. Artinya, Immanuel itu artinya saya dan Tuhan saya dekat sekali, Pak. Itu berasal dari kata Immanuel. Nuil itu bahasa Ibrani, Pak. Iman itu keyakinan. Artinya apa? Saya dekat sekali dengan Tuhanku. Kapalnya kibancara ada robanan bebejiu darinya nih, Pak. Maka saya Immanuel sudah ada sebelumnya. Pada masa dulu na Immanuel. Oh, dah bonanyo kanawai, Pak. Makanya nama Bani Israel semua Immanuel. Maka Immanuel Macron, tuh Macron. Penanjian. Berarti dia termasuk kelompok-kelompok Bani Israel ya, Pak. Ya, Immanuel itu, Pak. Makanya Immanuel adalah nama-nama Bani Israel. Karena itu adalah bahasa Ibrani. Maka lun robah Muhammad Aiman lun robah, Pak. Ya. Aiman itu apa? Sahibul Yamin yang menerima kitab lun yang setuju. Nyo Immanuel lun robahnya, hanale Immanuel. Tidak ada lagi Immanuel itu bahasa Ibrani itu. Ya, sama lagi nya, Pak. Ibrahim kan? Abraham. Dalam bahasa Ibrani dia mengenal betul nama Ibrahim. Tapi mereka memanggilnya dengan Abraham. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yang gedanya tabuhnanana apa? Kana contoh. Tabuhnananya kana contoh mandum. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada contoh namanya. Hanaf. Itu nama yang pertama, Pak. Ini kata Safiyur Rahman, Safiyur Rahman
Al-Mubarakfuri. Nabi Yahya juga. Nabi Yahya adalah nama yang pertama disandang oleh anak Nabi Zakaria alaihissalam. Allah mengatakan sendiri di dalam Al-Quran, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Tidak ada nama Yahya sebelumnya. Hana pun dah minta pak sebelum Nabi Yahya. Hana pak. Yahya adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yahya. Makanya katanya menyutaya ikut nan Yahya, pak. Nyo wat tebuh nan so nan Yahya. Oh, mak mengampung nan lu. Kiman mengampung pak. Yahya itu nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya sendiri, anak Nabi Zakaria. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak ada nama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hisham juga mengatakan begini, walaupun Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Nabi Muhammad disusui oleh 5 orang, beliau mengambil dalil ini dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu tidak sembarangan, beliau itu cerita tentang sirah Nabawiyah. Ubin Utubah kita. Ketika beliau cerita kakek Nabi adalah Abdul Muthalib, mana buktinya? Dibuktikan dengan riwayat-riwayat. Nabi Muhammad SAW pergi ke sebuah tempat. Mana buktinya? Dibuktikan dengan riwayat-riwayat. Jadi hendak boleh mendawanya nama. Ya. Ibnu Hisham. Jadi kata Ibnu Hisham, kata Safiur Rahman, Nabi Muhammad kenapa dia akhlaknya begitu? Ya. Kenapa dia kuat seperti itu? Kenapa dia sanggup berdakwah seperti itu? Karena apa? Dia disusui oleh 5 orang. Apa hubungannya disusui 5 orang dengan kuat tubuhnya dan hebat, akhlaknya juga baik. Sekarang kita lihat siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ada di dalam kitab-kitab sejarah itu yang mengatakan begini, itu perlu kita tolak sejarah itu. Nabi Muhammad tidak disusui oleh ibunya karena ibunya tidak punya ASI. Itu tidak benar. Hana betul ya, Pak. Maka di dalam Ibnu Hisham, di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum dikatakan Nabi Muhammad pertama sekali disusui oleh ibunya Aminah. Ya. Yang kedua disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, paman Nabi. Budak Abu Lahab. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa dipilih Suwaibah untuk menyusui Rasulullah SAW? Suwaibahnya urang gampung, Suwaibahnya urang gleh hati, Suwaibahnya hanai pajo harum. Makanya menyosidro ibu pajo harum, dia menyusui anaknya dari yang haram, maka akan tumbuh haram-haram pada anaknya. Maka baik betalah menyoana undi ilawan urung cik baik betalah ya, Pak. Ya. Ketika kita tak kena anak sama lagi tak kena ro dah. Bibit anak hanjuk nge. Berarti kita tak kena ro, berarti lon hanjuk ngucit, hanjuk lon didik anak. Berarti lo hanjuk ngucit, lonjok yang haram ke anak. Tanyo dah cok dapat tapak yang haram-haram. Dapat jo yang haram. Abihan seorang ibu menyusui lagi anaknya dari yang haram itu. Makanya Aminah tidak sembarangan orang yang dia pilih, Pak. Suwaibah dia pilih. Suwaibah urung gleh, urung gampung, urung yang tidak pernah mengenal yang haram-haram. Itu yang haram. Dia makan yang baik-baik. Makanya Aminah ingin anaknya disusui dengan yang baik-baik, Pak. Disusui oleh Suwaibah. Tidak cukup dengan Suwaibah. Yang ketiga, Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman urung gampung ci Ummu Aiman. Ummu Aiman urung gampung. Dan dia tidak pernah mengenal yang haram, Pak. Selalu makan yang baik-baik. Yang ketiga, Mubarakah Al-Habasyiyah. Barakah Al-Habasyiyah. Ini lebih jauh lah, Pak. Ini orang Habasyi, Pak. Orang Ethiopia. Ethiopia itu di Afrika, Pak. Mesir, Sudan, Ethiopia, ya, Pak. Ethiopia itu nya urung sama-sama gitu dan Pak. Sama-sama sama nyo sama mendung sama, Pak. Cuma bedanya punya Irian Jayanya kan, nya hanat haje pun tapi naci yang sama, Pak. Menyo tacok polpen kan, yang tapi temuli tacilok ada nyo hanare. Hanare. Nali manggah polpen pi hanare, Pak. Hanare. Jangan tur celok polpen hanare tu. Nabi Muhammad disusui oleh orang Afrika itu, Pak. Urang yang gleh hati, urang yang ibadah, yang kan mana urang gejo. Orang yang beribadah patuh dan bukan penyembah patung, Pak. Suwaibah bukan penyembah patung. Kemudian Ummu Aiman bukan penyembah patung. Mubarakah Al-Habasyiyah tidak pernah menyembah patung. Karena apa? Nanti tabiat menyembah patung itu akan diwariskan kepada orang yang disusui, tapi tidak. Yang kelima, Pak. Halimatus Sa'diyah, nya urang gleh hati, Pak. Memang urang jerohnya, urang gampung loh, Pak. Orang yang mendidik. Makanya di dalam kitab Ibnu Hisham, apa kata Ibnu Hisham? Min adatil Arab ayyurdi'a abna'ahum khairuhum. Kebiasaan orang Arab itu menyusukan anaknya kepada orang lain. Sekarang kenapa lima orang yang menyusui Rasulullah SAW? Kenapa tidak 2 saja? Kenapa tidak Aminah saja? Yang pertama kebiasaan orang Arab. Yang kedua, ketahanan tubuh Rasulullah itu akibat disusui oleh 5 orang itu makin kuat beliau, hebat beliau. Ya, makanya lagi katanya ada vaksin, Pak. Vaksin pun, vaksin kedua, vaksin kelima kata ler aja nih Pak Kabi. Nyo pernah nyo di
Susui pertama, susui kedua. Akhirnya apa? Ada 5 ketahanan tubuh pada Nabi Muhammad SAW. Beda je pun. Jamun hana sertifikat ni, Pak. Ya. Sertifikat pun nanti susu hana ya, Pak. Ya jenuh home na you know kan. Ya hana. Yang jelas Nabi Muhammad itu 5 kali disusui. Sekarang akan kita buktikan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW itu. Dipuji di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika berdakwah dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hebat sekali Muhammad itu. Ketika berperang selalu berada pada lini pertama. Kemudian mereka juga berdagang. Mereka hebat-hebat orang Arab, Pak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Arab itu kuat-kuat dan hebat-hebatnya, teman. Kenapa kuat-kuat dan hebat-hebat? Salah satunya mereka itu kebiasaan orang Arab itu disusui oleh banyak orang dan disusui oleh wanita-wanita lain. Ya. Jadi makanya mereka hebat-hebat. Kehebatan mereka itu dibuktikan di dalam Al-Qur'an. Saya memuji mereka li'ilafi Quraisy. Dalam satu tafsir li'ila itu maknanya apa? At-ta'ajjub. Saya heran sekali kata Allah. Saya heran dan kalian perlu heran juga. Mereka sanggup berjalan kaki dari Mekah menuju Yaman. Ya, dan dari Mekah menuju Syam. Jalan kaki ngendapaknya. Nyan Mekah Yaman, beda begitu. Mekah ke Yaman itu 12.000 km. Dari Ino Medan, lewat Medan gini, Pak. Dajak dapat. Dajak teruk nyan, habis tahu alam dajak ni, Pak. Belum lagi terjalnya Yaman itu. Yaman itu kan identik dengan gunung-gunung, Pak. Gunung. Di San'a, Bukit Lam, Lam gunung. Kemudian di Tarim ya, begitu juga di Ma'rib yang perperangan sekarang, begitu juga lembah-lembah gunung-gunung, Pak. Tak jangan dapat dari Mekah kena dah gunung. Tapi itu disanggupi oleh orang-orang Arab, orang Quraisy kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketahanan tubuh mereka hebat sekali. Katanya benena ban lahian susu kameng dah je. Susu kameng. Susu lemah dah je, Pak. Maka ji waktu raya, hai ne cok je ne. Hai ne. Je. Yang nak pelai ragu, Pak. Datanya yang mak susu lemah apa yang nak kan awai, kan, Pak. Maka ji katanya lemah-lemah tu, Pak, lemah-lemah tu. Nya waktu tadu tu, hai taje kopi ya, pak je kopi, Pak kedai dia. Ngempu je, ngendapak be. Ngendapak be je kedai, Pak. Nya orang Arab 12.000 km je, Bang. Pulang pergi, Pak. Ngendapak. Ya. Yang perlu datanya yang lainnya susu pun dah digejuk ke urunya, Pak. Hai kejak ngendapak yang ni. Jadi ngempuji dah je, ngemotor je. Kejak motor kanan, Pak. Ngendapak. Orang Arab ngendapak kenyang. Bahkan perjalanan mereka paling jauh yang dicatat oleh sejarah, Pak. Mereka berjalan dari Mekah itu menuju Syam. Syamnya 4 Syamnya. Syam itu nama dulu, Pak. Nama sekarang itu Yordania, Suria, Palestina. Dari Mekah Palestina ke jejak ngentapaknya, Pak. Ya nama. 14.000 km. Hana urung jai, Pak. Jak gede pulang pergi. Berarti semuanya 28.000 km. Maka di dalam sejarah itu dikutip begini. Itu ada di dalam kitab Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Safiur Rahman. Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad dia bubuh ke Mesir, Pak. Nabi Muhammad dibawa juga ketika kecil-kecil oleh pamannya Abu Talib ya, Ime, Pak. Dibawa ke Syam, tapi belum sampai ke negeri Syam. Ya, inilah sebabnya nanti. Ketika ditanya Nabi Muhammad putan jauh Syam ke dia? Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan ke Syam itu dibawa oleh pamannya, anak mit, sanggup dia berjalan, Pak. Anak mit dia panena, Pak. Nedingku Pak. Ya. Jadi artinya anak mit mentang sanggup apalagi orang besar. Nabi Muhammad masih umur belasan tahun. Ketika perjalanan dari Mekah menuju Syam, tiba-tiba di tengah perjalanan, maka kebiasaan mereka itu singgah dulu, lagi dia dah jauh benda kan, tinggal hitare lihat, jikupi lihat, tinggal lihat. Sebenarnya 2 jam, tapi bisa 3 jam. Terus dia tinggal lihat. Makanya ketika mereka singgah di sebuah tempat, disaksikanlah oleh seorang pendeta Buhairah namanya, Pak. Bukan pendeta, hanya pendeta dia ingat urung Nasrani, Pak. Ini ahlul kitab, urung yang paham Taurat ya. Dia paham Taurat, dia bisa bahasa Ibrani dia. Ketika dia lihat mana yang aneh lego dari kelompoknya, ada yang aneh. Akhirnya dipanggil, kalian di sini saja, menetap di tempat saya berikan minum dan makanan. Ketika itu ditanya, ini anak siapa ini? Nyan, anak mir Pak. Itulah Nabi Muhammad, Pak. Anak mit satu-satunya anak mit yang dibawa dari Mekah ke Syam itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak mit dia pandai tangguh, Pak. Tanya yang lain ngempur jauhan, Pak. Nabi Muhammad tapi sanggup dia jalan. Kemudian ditanya oleh rahib tadi, Pak. Ini ayahnya siapa? Abu Talib dengan sangat penanji, bangga sekali mengatakan saya ayahnya. Dijawab oleh rahib tadi, hana ayah li. Lu depulun hana ayah. Kemudian dia adalah nabi yang terakhir ini, ada tanda-tanda kenabian.
Ditanya oleh Abi Talib, mana buktinya ini ada kenabian? Apa ini anak biasa ini? Anak biasa ini. Saya setiap kalian pergi dari Mekah menuju Syam, saya selalu memantau kalian, Pak. Saya selalu melihat kalian. Kalau doa kakak orang kalau doa. Tetapi ketika datang dengan anak kecil ini, itu gunung-gunung itu, pohon-pohon itu semua sujud kepada anak kecil ini. Karena apa? Sebelumnya tidak pernah sujud. Kalau doa berkata nawar, nurun pajuhari panjulun depulu. Pak ya sujudnya mendumpak pohon pak kaya kawan doa anak sujud. Kecuali dia sujud kepada anak kecil ini. Maka mulai sekarang bawa pulang dia. Makanya Nabi Muhammad hantar untuk Syam ini, Pak. Maka anak ini bawa pulang dia. Kalau sempat dia sampai ke negeri Syam, dia sampai ke Yordania, dia sampai ke Palestina, dia sampai ke Suriah, akan dilihat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akan dibunuh. Ya, nih, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu, Pak, ciri-ciri Nabi terakhir itu dia ayahnya sudah meninggal dunia. Dia memiliki keanehan-keanehan, Pak, mujizat-mujizat dari kecil, pohon sujud dan lain sebagainya. Sudah bisa dilihat. Jino ya po jule, Pak. Ya. Akhirnya dibawa pulang, Pak. Ketika itu Abu Talib tidak jadi pergi ke Syam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali lagi tadi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi baik dah panjang-panjang tahan bukan ceramah Maulid ni, Pak. Ya. Cerita Nabi. Padahal kenyang dah cerita ini. Kita ingin menceritakan di sini apa? Ini Islam itu aneh, Pak. Dulu aneh, seperti yang Nabi Muhammad SAW bawa. Memang aneh, Pak. Ketika orang salat aneh, baca Quran aneh, akan kembali aneh, kata Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba ini berbahagialah bagi orang yang aneh-aneh. Dah yang aneh, dah jalan masjidnya aneh kali ligau, Pak. Dah baca Quran aneh, berbahagialah orang-orang yang aneh. Bahkan dalam riwayat lain ditanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang aneh itu ya Rasulullah? Orang-orang yang ketika manusia itu afsadu, ketika mereka rusak, yuslihun. Mereka itu memperbaiki orang-orang rusak itu. Nyuka aneh nanti, Pak. Gop hanai temayang dajak, hai nungku dajak temayang. Maka ini salah satu juga untuk mengajak orang-orang supaya salat jemaah sama-sama ini, Pak. Temayang jemaah sama-sama, gedanya terpupuk sama-sama. Karena nyawa kita mun kajare ngurung jak-jak temayang tubuh lagi, Pak. Maka dengan ini salah satu momen ini, Pak, untuk kita bisa bersatu kembali, Pak. Baik karu-karule. Maka salat jamaah itu memiliki makna filosofi yang luar biasa itu. Sebagaimana jin ketika melihat Nabi Muhammad salat. Nabi Muhammad ketika salat diperhatikan oleh 70.000 jin, Pak. Ini ketika pertemuan yang ke-6, yang terakhir, Pak. Ini seperti yang digambarkan di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, Pak. Apa kata beliau? Jin itu ketemu Nabi Muhammad sampai 6 kali, Pak. Maka pertemuan terakhir 70.000 jin menyaksikan Nabi Muhammad salat dan membaca Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad salat, jin hirin. Allahu Akbar. Orang belakang ikut, Allahu Akbar. Hai penyoleh. Kenapa mereka patuh sama ini? Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar sama Rasulullah. Hai pakan. Sami Allah. Akhirnya apa? Jin ya praktek kenapa? Allahu Akbar. Allah praktek. Disitulah jin pertama sekali belajar salat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imurno temayang. Ketika itu Nabi Muhammad membaca Al-Quran didengar oleh jin, sehingga jin ini merasa mangat tak baca Al-Quran, mangat tak baca Al-Quran. Makanya jin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, ya Muhammad, melalui Jibril, maknya. Jadi melalui Jibril, jin itu ngomong pada Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa nusalli ma'aka, ini kata-kata jin yang ada di dalam tafsir Al-Wasit. Wa kaifa dalam tafsir Sawi ada juga. Wa kaifa nusalli ma'aka wa nahnu na'una anka. Wa kaifa nashhadu ma'aka ya Muhammad wa nahnu na'una anka. Ya Muhammad, sampaikan kepada Muhammad sebentar. Bagaimana kami ingin ikut kamu? Ya, Allah kan menyuruh perintah salat kepada kalian. Kalian kan salat, kami mau juga salat. Walaupun jin hanya perintah salat itu untuk jin juga, ibadah itu untuk jin juga. Bagaimana kami salat di masjid ini kalau masjid ini untuk kalian semua, untuk orang-orang beriman? Bagaimana nashhadu ma'aka? Kami ini selalu bersamamu ya Muhammad. Kalau kami itu na'una angka, kami jauh darimu. Nabi Muhammad geim mentang, Pak. Ketika Jibril sudah memberikan statement seperti itu, Nabi Muhammad geim, gimana cara jawabnya? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Masjid itu punyaku, kata Allah. Siapa saja bebas beribadah. Ya, namanya. Memberikan sinyal kepada jin untuk salat di mana saja dia bisa. Tetapi dengan syarat, kata Allah, ketika kamu kelompok jin masuk ke dalam masjid, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan teringat kepada lain kecuali teringat padaku.
kecuali beribadah kepadaku. Netamau masjid beribadah. Netamau masjid walaupun duduk rame-rame, kata-kata haji ibadah mendu. Baik ke go, baik ribah go, baik cerita proyek dalam masjid ni, Pak. Dalam masjid cerita ibadah. Yang Nabi Assalamualaikum kibang proyek berusaha, kibang proyek berusaha le, Pak. Baik cerita proyek le, cerita ibadah le, Pak. Dunia pentinggai luar le tian, Pak. Nyan. Yo assalamualaikum, assalamualaikum, yang pun dah buka pun. Kenapa dah buka pun, Pak? HP dah buka pun, Pak. Nyan. Kan paling enggak tadu oleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Betrep-trep yang betrep dah semayang, dah tinggalkan but dunia tian. Nyo pun dah buka WA le, Pak. Pui dah mau WA beno. Pui WA. Nyan. Kai pekarulinya ni, Pak. Pekarulinya. Maka dalam satu tulisan saya katakan begini, Pak. Itu HP itu Android itu setan itu bernama Android. Yang lebih parah dari setan Androidnya, Pak, ya. Lebih parah dari setan. Jangan sampai dia mengontrol kita, Pak. Ya. Yang baju-baju dia kayak kontrol Android dia, Pak. Hanjut dengar gara-gara haji. Telah jakan tu gara-gara haji. Telah temayang gara-gara haji. Yang iblis kayak pokok cara nah apa kan haji ni. Kayak goda haji, kan haji dia. Sedang dah temayang pi HP le heboh ni, Pak. Yang jino leweknya menyuhana lebih dari sabo hana air. Padu HP orang sabo. Oh, pun sabo. Jamun lewek orang sabo. Pani nak sabo haji berdua apa dia heboh. Nah HP le heboh, Pak. Di kanan belah kiri ino lembak taku yang sabo, Pak. Le heboh HP, Pak. Sedang kita semayang krim menderi, Pak, bergetar. Karena pegah limung. Suara disilentkan. Ya, Pak. Menyolong ke imung kan silentkan. Cok apa berdui luar, Pak. Ya. Nyo silent, Pak, silent. Ya. Tolong disilentkan. Kayaknya ke silent ala bergetar mana? Bergetar, Pak. Getar mendu. Ketika semayang bergetar di belahnya. Ya, peng tamong. Ya, Pak. Kita khusyuk dah semayang, Pak. Ketika salat digoda oleh setan itu, Pak. Oleh Android itu, Pak. Terus umat peng tamong. Yang oleh dibayang aja, Pak. Peng tambang 1 miliar, blonyo. Untuknya blonyo pakai ban, blonyo ke ban. Ya, Allahu Akbar. Rakaat kedua, kru sulam lahwi. Kapal peng tebit tangan. Nyo peng tebit berarti 1 miliar kurang sekian, kau makaru golon ya, Pak. Musulam ini, Pak, krik. Kapalonyo dari inang lo, inang yang tuh. Ya, kapalo lo, Pak. Inang tuh. Akhirnya apa? Sibuk selalu dengan HP, Pak. Ketika assalamualaikum ya kalah. Jadi makanya baik lalengnya lah, Pak. Jadi jangan sampai disibukkan dengan itu. Kenapa kita menyebutkan tu, Pak? Menyebutkan tu kan? Anak-anak dah tenak ni, Pak. Anak ketika telefon katanya, ya, baik telefon hino nyebutkan tu untuk di rumah tu. Kenapa di masjid tidak? Kenapa di masjid ketika ada telefon menyujud dah pekanyo, nyo masjid senang semayang. Ada dah pula lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Islam itu aneh, asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Artinya berbahagialah bagi orang-orang asing. Ketika zaman ini orang berbuat maksiat, terus berbuat maksiat. Paling enggak kita sebagai orang-orang yang beriman. Urang beriman bagi orang urang temayang ke urang beriman. Nyohana beriman aja temayang. Makanya sebagai orang-orang beriman kita nyo mendung. Urang yang temayang dak pakat. Nyohana dengar kakak. Urusan kita dah jo mendem. At-tabligh mendem. Nya dia temayang. Dengar kakak. Mendem pahala kena, Pak. Ya. Jadi jangan merasa minder, Pak. Oh, manyo tak sok peci, tak sok jubah, tak sok ye ikut liko. Baik ke gede, Pak. Baik ke gede. Mendem pahala kena, Pak. Karena aneh, asing zaman-zaman sekarang, Pak. Oh, tak baca Quran ikut baik ke gede, Pak. Urang maksiat hantai ikut, Pak. Hantai ikut bah lagi yang gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kapuh 7 kurang membelah, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.